50% dari pengguna kita ada di Amerika Serikat, Wih, Eropa. keren tuh Kang. Kamera-kamera startupnya sebenarnya dimulai 2015. Joe Biden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobatil, ngobrol santai bersama Rudy Kafil. Setelah episode kemarin kita membahas tentang P2TP dari mulai SNI, BPOM, halal, dan sertifikat yang lain gitu. Kali ini kita akan bergeser ke isu yang lebih hangat dan lebih seksi gitu. Bagaimana, gimana sih ekosistem startup di Bandung gitu khususnya. Apalagi kota Bandung itu terkenal dengan startupnya gitu ya. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Kang Dea. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah kita weri weh. Atur nuhun, tes dongkap ka dieu nya, Kang. Menyempatkan waktunya gitu. Iya. Sehat, Kang? Aduh, alhamdulillah ya gitu ya. Nah, Kang, gini kan startup gitu. Orang-orang sempat booming kalau nggak salah tahun 2020-an gitu ya. 2021 segitulah. Orang-orang mulai di media massa banyak ngomongin startup dan muncul gitu. Saya mah sepemahaman saya yang sedikit gitu ya kan, startup tuh melihat ada pernah di film di drakor ada yang startup ya kan. Oh iya itu dulu awalnya. Kan ya, itu betul. juga ramai gitu ya, menambah wawasan baru. Startup tuh kayak perusahaan yang kecil tapi punya ide kreatif terus dijadiin. Nah menurut Akang sendiri gini kan sebagai pelaku gitu, startup secara sederhana ke masyarakat tuh gimana sih Kang? Ya, oke sederhananya ya. Iya. Aduh, ini mah nggak sederhana, Ketang. Sejujurnya ya, Rodnya, jadi kalau kita googling, itu teh nggak puguh sebenarnya. Belum ada definisi jelas ya? Nah, nggak, cuma kalau kita coba jelaskan ya, wajar karena emang si startup teh punya apa namanya ya, sifat yang memang berubah-ubah gitu ya, seiring dengan waktu. Jadi gini, Rod, segampangnya mah ya, makanya suka dikait-kaitkan sama perusahaan teknologi, karena dulu Microsoft, Google gitu ya, kan, mulai itu, dari gitu. Kaskus dulu ya, kan Kaskus. startup itu teh sebenarnya. Oh. Gitu, cuman kalau di Bandung ya kita punya definisi sendiri. Oh, Jadi di Bandung kita punya definisi sendiri. ngomongnya itu perusahaan yang punya inovasi berdampak. Oh, perusahaan inovasi yang berdampak. Perusahaan inovasi yang berdampak itu di highlight. Tapi Tolong digarisbawahi teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita simpelnya begitu gitu. Dari dulu 2014 kan startup teh mulai ada di kota Bandung gitu ya. Itu teh udah bingung kita teh mau kemana gitu kan, ngumpulnya sama siapa gitu ya, gitulah. Oh, belum terarah banget gitu, Kang. Dulu mah disebutnya teknopreneur. Teknopreneur gitu lah. Tapi sekarang udah ada startup Bandung gitu. Jadi startup Bandung tuh komunitas yang isinya para founder punya perusahaan masing-masing gitu, Kang. Betul. Jadi founder-founder startup ya dari dulu nanya-nanya kayak standar masalah pajak, masalah kantor dulu kan ada regulasi kan, masalah ruang apa namanya nggak bisa jadi ruang usaha kalau masalah komplek perumahan gitu kan, hal-hal kayak gitu sampai kita kumpul nanya langsung ke yang bersangkutan, jadinya oh kita ngejelasin lagi gitu ya startup tuh apa segala macam, kenapa butuh kayak gini lah Bukalapak ya dulu kan dari rumah kos, ruangan saya juga sama gitu, jadi emang kita komunitas founder-founder yang berkumpul gitu ya, bikin naon we gitu, inovasi-inovasi. No penting mah menghasilkan sesuatu ya, gitu kan. Karena dulu premisnya kan modal dengkul. modal laptop hungkul mungkin kita modal laptop kita bisa bikin karya gitu lah. Tapi kalau gini Kang, tapi pada intinya fokus ke teknologi nggak sih? Nah ini penting. Kita ngomongin inovasi berdampak ya. Jadi di startup Bandung itu kita sekarang nggak cuma melulu teknologi. Dulu mah kan kami platform kan, kayak Gojek kan, muncul Bukalapak gitu kan, Tokopedia gitu ya, platform pokoknya menghubungkan ini dengan ini gitu. Iya, pokoknya dibuat praktis. Nah gitu kan pakai handphone gitu. Nah kalau kita enggak gitu, kalau karena makin kesini tuh makin banyak anggota baru yang malah inovasi berdampak juga. Tapi apa namanya lagi rame itu clean tech. Cleantech. Menggunakan teknologi buat bersih-bersih gitu ya. Ada yang namanya apa namanya tuh renewable material. Ada yang bikin anggota kita apa namanya tuh sedotan dari algae gitu ya. Ada yang bikin apa namanya tuh vegan leather ya gitu ya, mengganti kulit dari
jamur. Jadi banyak. Keren itu Mas. Wah, rame dan sekarang tuh mulai banyak teman-teman kita yang koalisi ekonomi membumi, ekonomi lestari, hal-hal kayak gitu. Karena fokusnya lebih ke, tapi dari situ kan kelihatan ya benang merahnya menawarkan inovasi dan kebaruan gitu. Iya, yang penting ada kebaruannya itu ya Kang. Nah, kalau misalkan ini kayaknya beda nama doang sih Kang. Yang membedakan startup sama bisnis kecil apakah hanya sebatas nama atau konsep? Nah gitu dia, jadi kalau bisnis kecil ya bisnis kecil gitu ya, itu masalah skala gitu ya. Startup teh emang dimulai kecil-kecilan gitu ya, karena kita maju dengan sebuah ide yang kadang-kadang orang tidak bisa terima gitu ya. Kenapa sih kerjanya bener-bener we lah gitu. Kamu teh bikin naon sih ieu? Teka harti. Bala kieu terus depan komputer wae gitu, kayak dulu istri saya pernah ngomongin, kamu teh kenapa sih di kantor depan laptop? Di rumah ke depan laptop, dah toko lagi di laptop, gitu. Ada hal gitu. Jadi kadang apa namanya bedanya mungkin ya itu tadi ada kebaruan-kebaruan. Jadi gini ya, sama semuanya juga ya. Selain kebaruan tadi inovasi yang berdampak, ada juga ini. Jadi kita bikin sesuatu yang bisa dinikmati sama orang banyak, tapi ada proses kebaruan di situ. Dulu orang gini, sekarang jadi begini. Berarti terus dievaluasi gitu ya kan? Terus. Melihat, kayaknya ini boleh ganti lagi. Iya, gitu. betul. Kayak contohnya yang Evisery itu juga bagus ya Kang? Weh, gila itu. Sekarang udah orang-orang mulai kenal gitu. Karena ya itu juga ramai nih masalah kenapa startup bertumbuh gitu kan. Kenapa jadi nambah pertanyaannya. Tapi kenapa startup itu bertumbuh jadi unicorn gitu kan. Iya, jadi itu tahap pertama katanya Kang kalau startup jadi unicorn tuh. Katanya kan ada bertahap-tahap gitu ya. Unicorn, dekakorn. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sebenarnya unicorn tuh udah edan sih. Oh, unicorn tuh udah edan. Sebenarnya kalau bahkan ya kalau saya pikir gitu ya, kenapa mesti menjadi unicorn pun nggak apa-apa gitu. Maksudnya bikin startup sendiri gitu naon gitu atau cuma tigaan sama teman kok kata saya nggak masalah. Valuasi nggak perlu gede-gede, yang penting berdampak. Iya. Nah, Evisery itu punya story yang cukup seru karena awalnya kan dia kan gini weh, kan awalnya mulai dari solusi dulu ya. Aduh, si Gibran Huzaifah ya, kita ngomong, nah sih gitunya saya teh bikin tambak ikan teh asa gagal panen wae. Oh, overfeeding. Oh, overfeeding berarti mesti gini segini takaran mesti pas. Pakai aplikasi wae, cobain kan. Dulu mah pakai handphonenya handphone Nokia gitu kan. Atau BlackBerry saya lupa lah aplikasi ya gitu nya, bukan Android. Belum ke HP. Makanya bertumbuh kan. Iya. Oh, akhirnya ada iPhone, ada Android, kesini. Pakan juga ada masalah, pendanaan ada masalah, bibit juga ada masalah. Jadi dia jadi membesar. Jadi dari hulu sampai hilir itu tuh satu persatu diselesaikan gitu masalahnya. Karena ngomongnya ya gitu, rantai pasok gitu kan. Dan itu menariknya karena ya gitulah startup teh. Kita ada di suatu tempat, satu lokasi, anggaplah di ojek gitu kan, di transportasi atau di perikanan atau di hotel kayak teman kita bawa box itu kan. Mikir kan, nah hasil orang kudu ka hotel teh kudu ke concierge heula kieu lama nungguin gitu kan. Ya langsung weh kita pakai QR. Langsung jadi tek dari masalahnya apa timbul masalah baru gitu ya. Nah, kalau itu ada kebutuhan tuh untuk naikin lagi pendanaan atau tidak gitu kan. Jadi ya dampaknya tuh makin lama tuh makin banyak, dana yang dimasukkan juga lebih banyak karena ekosistem diselesaikan lebih banyak gitu. Iya sih Kang, berarti memangkas intinya mah ya. Ya, jadi jangan, ini masih ngomong ini. Jadi jangan ujungnya teh valuasi kalau kata saya. Oh, jangan dulu itu ya. Gitu kan. Kecil ya, tapi kalau masalahnya bisa menyelesaikan masalah yang berdampak buat sosial, bagus. Gitu. Iya, orang terkadang lihat benefit doang sih Kang. Ongko, untuk kok masuk majalah, 14 triliun. Gitu kan, padahal itu teh masih ya gitulah, masih valuasi di kertas gitu kan. Tapi ngomongin sudut pandang orang-orang Kang, belum lagi gitu, kayak kerja di startup tuh enak gitu, santai. Gimana sih Kang? Padahal mungkin enak Padahal kalau tadi lihat ya Kang, cerita-cerita kan semua mulai dari kamar kecil, dari kecil kan. Terus ya mungkin santai itu apakah karena dari setelan kerja doang? Setelan nungkul sih. Setelan nungkul. Boleh tidur. Oh, boleh tidur. Udah capek. Ya, tapi jangan jadi patah semangat ya adik-adik ya. Kalau mungkin di startup kan kadang-kadang orangnya kurang gitu ya. Jadi mau nggak mau satu orang mungkin bisa mengerjakan 5 orang sekaligus. Bisa gitu. Terus ya. Dan kemungkinan tiba-tiba
6 bulan lagi diganti posisi ya. Jadi karena mesti adaptif, mesti scalable gitu ya. Adaptif dan scalable itu yang jadi kadang-kadang kita gede operasinya, kadang-kadang kecil. Jadi ya gitu Berarti memang butuh mental yang luas juga ya Kang ya. Maksudnya teh yang kerja di startup juga kamu bakal dapat pengalaman banyak seenggaknya gitu. Betul. Untuk bisa bikin lagi. Betul, kadang-kadang yang dicari emang dari anak startup, ini kita ngambilnya CEO gitu ya. Pasti dilihat dulu background-nya gitu. Ini biasa nggak kerjanya liga kuli? Punten, maksudnya teh berani kayak ambisius nggak gitu? Iya. Berani ambisius Harus dilihat itunya. Atau dia ingin melakukan perubahan nggak? Ada sesuatu yang dia asing dengan kebaruan nggak? Hal-hal kayak gitu. Nah, kalau Akang kan udah dari 2014 gitu ya kan ngomongin startup di Bandung gitu. Sekarang tuh gimana sih kondisinya, Kang? Nah, sekarang lagi tech winter. Tech winter. Jadi tech winter itu maksudnya lagi Winter is coming kayak di Game of Thrones gitu. Ya, betul. Betul. Lagi masa-masa kritis. Nah, banyak sejujurnya banyak yang kritis, meskipun kalau saya sih anggap ya itu namanya sifatnya startup gitu ya. Iya. Kadang membesar, kadang kecil. Kemarin kan pada rekrutmen gede-gedean segala macam, pada ekspansi karena waktu pandemi kan. Oh, iya. Waktu pandemi startup itu relevan sekali. Semuanya teman-teman kita di dunia game gitu ya, apapun segala macam, bobobox gitu ya atau apapun gitu ya. Tung, karena semua orang beralih ke aplikasi gitu. Iya. Nah, terus sekarang mesti dipangkas, ya wajar saja kalau kata saya gitu ya. Jadi nggak ada funding lagi yang rame-rame gitu. Apa namanya? Tapi kita mesti sadari juga nih, nah ini teman-teman gitu ya, soal apa lagi nggak rame ya sekarang, mendingan kerja nu bener namanya gitu. Nggak juga. Kan ini Vin, ya betul nggak tepugu, oke tepugu kejadian asin kayak orang kayak di layoff deh segala macam, nggak juga. Sekarang kan lagi winter, abis winter kan spring ya. Iya. Itu kan. Habis gelap, terbitlah terang. Betul, jadi ya kita kalau kemarin gitunya ibaratnya mah kita lagi posisinya lagi rame gitu segala macam, kita nggak merasakan masa-masa susahnya gitu. Sedangkan kalau kita yang dari 2014 gitu ya, perusahaan saya mah dari 2010 Kang. Oh, Kita mah ngerasain banget kayak emang gitu Badai datang juga udah biasa. Jadi kalau intinya mah kalau badai lagi nggak ada badai, lagi tenang gitu ya. Jadi kita ongkang-ongkang. Aduh, cicingnya menang duit kieu Jadi santai tuh, nah sekarang diburu gitu lah, ajak lagi gitu. Berarti kan memang karena efek pandemi itu ya Kang ya sekarang teh. Ya, sebagian ada yang gitu, sebagian sebagian tidak. Begitu. Tapi rata-rata optimis bakal kembali lagi ke ininya ya Kang. Kan selalu begitu, dari dulu juga. Dulu mah semua orang pengen kayak Kaskus gitu kan, invest. Ada yang pengen kayak Kopro dulu diakuisisi sama Yahoo. Jadi selalu berulang. Makanya kalau kita lihat dulu rame-rame startupnya sebenarnya dimulai 2015. Oh, dari tahun 2015. Sekarang udah 2024 kan? Apa mungkin tahun depan lagi bakal ngejegur lagi dengan AI kan kita nggak tahu. Oh iya benar ya Mas. Gitu Jadi ada pemicu lain gitu. Iya. Ada gitu. Kalau dulu mah .com bubble gitu kan disebutnya kan, atau tech bubble, apapun bubble lah segala macam. Nah kita nggak tahu nih. Nah sifatnya bubble itu kan meskipun suka membesar, meletup gitu aja, tapi kan muncul lagi banyak, cepat. Ada lagi gitu. Nah kan ngomongin startup gitu. Terus dari gimana sih awal mula terjun ke dunia startup gini? Ada niatan atau pernah lihat contoh yang lain kah, atau kira-kira iseng? Nggak mungkin sih iseng ya. Umumnya karena memang kita ada di sana dan merasakan masalah di sana gitu. Kalau saya, startup saya kan di bidang musik, ya karena saya musisi gitu. Semua co-foundernya musisi, anak-anak kantor musisi hunkul. Jadi ada pertanyaan, nah sih tekieu gitu. Bikin weh. Payu gini. Nah, itu tuh kejadian sama banyak orang gitu ya. Kayak kalau anggaplah Kang Indra gitu kan, bobobox gitu. Dan dia mah pengusaha hotel gitu kan. Ya dia punya pertanyaan itu, nah sih hotel kudu kieu. Harus check-in, reservasi. Nah sih kudu gede gitu. Nah tuh letik udah orang kan butuhnya yang gitu-gitu, atau si Gibran gitu. Kan petani Mujair dia atau lele ya lupa. Oh, ya berarti pada awalnya mah Kang ngomongin keresahan dulu ya. Keresahan yang kita temui tiap hari. Berarti nggak memungkinkan teman-teman gitu harus berkecil hati gitu kan semua dimulai dari mimpi kan. Betul. Dari ide. Betul, dan kalau kadang-kadang nggak bisa loh. Nah gini enaknya, karena kalau kita yang anak muda gitu ya. Ya Akang mungkin ya saya mau udah usia 40. Cuman
kadang-kadang kita mungkin lebih, jadi gini, kita mengharapkan sama orang-orang yang lebih tua untuk menyelesaikan masalah kita kadang-kadang susah. Iya. Karena yang paham teknologinya kan kita gitu ya. Kita kebayang, udah saya mah kebayang, orang tua saya mungkin tidak gitu, atau atasan saya mungkin tidak. Jadi ya kita mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri dengan yang kita tahu gitu. Iya sih Kang, bener. Gen Z Karena- beda deh, Gen Z. Aduh. Gen Alpha beda deh. Gen. Gen Halilintar. Oh. Ya gitu lah. Saya Berarti kan kalau ingin memulai gitu ke adik-adik startup, berarti dari awal pengamatan yang luar biasa dulu ya Kang, dari keresahan. Terus sesudah itu gimana sih Kang Akang sendiri membangun bisnis dari awal? Apakah langsung ide, memikirkan konsep dari A sampai Z? Itu nyari langsung investor nggak atau gimana? istilahnya mah ada namanya start small tapi think big. Jadi maksudnya ya tadi balik lagi adaptif ya, scalable gitu ya. Jadi ya emang kadang-kadang kita mikir yang simple dulu, yang kecil dulu gitu ya. Bikin satu produk gitu. Nanti lama-lama seiring dengan waktu akan jadi 2, 3, 4 produk atau bahkan dia diversifikasi ke arah mana. Dulunya software jadi hardware, banyak. Oh berarti tergantung dulu ya, tergantung sikonnya Kang. Betul, dan itu model bisnis juga bisa diulik lagi kan. B2C, B2B, B2C2B, macam. Nah Kang, kan banyak ya istilah gitu dan mungkin teman-teman yang lain juga belum ada yang tahu. Di Startup Bandung ini membuka open member gitu nggak sih Kang? Enggak, sebenarnya sih. Oh, enggak. Tapi kita punya komunitas adik-adik banyak sekali. Oh komunitas adik-adik? Betul. Mahasiswi? Dede itu ya. Oh bukan. tapi mahasiswi ya. Oh, mahasiswi. Maksudnya Startup Bandung itu sebenarnya adalah irisan ya antara founder startup, kita sebutnya ekosistem builder. Jadi ada yang punya inkubator apa segala macam. Terus ada juga akademisi. Akademisi. Termasuk ya dari lembaga pemerintahan juga banyak gitu ya. Iya. Kayak apa namanya yang awal-awal masuk tuh JDS, produk JDS masuk gitu. Jadi di situ ya banyak dede-dede mahasiswi tentunya. Berarti kalau ada yang mau belajar mah bisa ikut aja ya Kang? Betul, jadi standar pasti ketemu sama kita di satu event gitu ya, event startup. Nanti kita ya ikut sini aja, nanti datang aja ke markas misalnya gitu. Kita banyak sekali dede-dede, ya apa namanya dede-dede komunitasnya. Banyak juga lokasi-lokasi gitu. Teman kita di situ. Nanti bisa diarahkan gitu. Kamu kampusnya di mana? Oh, kampus kita ada si itu. Oh, bisa iya pokoknya diarahkan ya Kang ya. Ya. Tapi kalau awalnya bisa langsung kemana nih? Ngechat ke admin IG startup kah? Admin IG startup atau nanti kita arahkan mungkin ke NetX gitu ya. NetX mah lebih kan tanya dulu, kamu tuh udah punya startup atau belum gitu kan? Atau mau belajar doang? Atau mau belajar dulu, kalau belajar dulu ya ke NetX gitu. Oh, ke NetX. Atau saya masih bingung gimana, ya datangnya ke markas gitu. Nah di situ pasti ayah barudak. Gitu. Kalau misalkan pemasaran yang paling efektif gitu dari startup kebanyakan supaya nggak kolaps ketika udah jalan. Ini menantang pisan. Aman. Beneran ini mah asli menantang. Kenapa? Karena ekspektasinya apalagi kita udah punya pemodal ya, Iya. Ventura gitu ya. Mereka tuh minta kita buat naik itu nggak cuma naik 20%, 10%, enggak 2x, 3x, 10x, 8x gitu. 100x kalau bisa. Tapi bayangkan dengan budget yang seminim mungkin. Dengan budget yang seminim mungkin. Bayangkan. Berarti itu digital marketingnya harus keren banget. Disebutnya growth hacking. Growth hacking. Oh. Banyak cara. Gimana tuh Kang? Baru ngedenger growth Tapi hacking. kan wajar saja gitu ya. Perusahaan kayak startup gitu udah belum ada yang tahu. Kayak Gojek mah dulu mah siapa yang tahu. Misal gitu ya, atau e-fishery siapa yang mau pakai gitu ya. Kan mungkin dia 100 kali tapi dari satu orang misal. Atau dia 20 kali tapi dari 5 orang kan. Ya penggunanya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih masuk akal gitu ya. Di sisi lain ya pakai hal-hal yang sifatnya gerilya gitu. Oh. Ke komunitas langsung. Door to door berarti. Door to door. Itu tuh dulu mah banyak banget cerita kayak si founder Bukalapak kan hiji-hiji ngetokin atau ngelisin si datang ke Mangga 2 dilisin satu-satu barangnya. Nanti minta kontak personnya, nanti ada yang kontak, nanti ada yang ini, nanti kita listing di sini ya. Kan gitu segitu nah. Seberdarah-darah itu ya Kang. Sebetulnya ada apalagi kalau dulu yang Udemy itu. Wah, dia mah nyari di internet tuh apa ya materi-materi pembelajaran gratis gitu ya. Jadi yang penting websitenya ada yang bisa ditonton dulu gitu. Oh. Yang penting ada materi untuk Ditonton, ditampilkan. orang belajar, nanti baru kalau orang lihat videonya rame gini mau saya juga bikin video buat di situ. Kalau enggak makan malas atuh. Iya Kalau sih. YouTube, kalau sepi YouTube memang mau masukin ke YouTube. ya. Udah lemes duluan. Tapi sih begitunya. Kerjaan CEO tah.
Oh itu memang dibebankan di CEO ya? Ya CEO, selain itu juga ya CMO juga iya. Oh. Emang tapi memang di bisnis pemasaran itu yang paling utama. Ya mesti berani menerima penolakan. Kadang-kadang kan bukan ilmu eksak ya. Iya. Bukan A sama dengan B. Gas selalu teori gini diterapin gini. Belum lagi kan sekarang banyak ya ilmu marketingnya Kang. Udah 6.0. Naon dia kan. Naon gitu. 4.0 juga belum mengerti. Itu udah 6.0. Nah, berarti kalau melihat ini saya nebak ya Kang. Karena Kang ngomongnya tadi keberhasilan atau kemajuan suatu startup itu dilihat dari benefit atau manfaat yang dirasakan. Itu gimana? Atau dua-duanya? Realistis ya. Kalau tentunya kalau buat founder mah ya duit. Duit. Satu. Semua ya. tentang duit. Investor juga duit Iya sebenarnya. sih Kang. Makanya ada valuasi. Atau dapat pencapaian misalnya masuk majalah apa, diulas di mana, dipakai, diadopsi di negara lain gitu ya. Kita bisa ekspansi ke luar negeri, itu pencapaian. Namun kalau sekarang tadi saya bilang ada sustainability itu kan, ada SDGs, ada ESG gitu ya, ada metrik-metrik baru yang kita ngomong bukan cuman angka uang, tapi kebermanfaatan gitu ya. Kita tarik gitu ya, sampai hanya gitu ya, kalau kayak Evermost kemarin bikin sustainability report gitu ya, dia berapa UMKM yang berhasil dia dapat sertifikasi ESG gitu. Karena mesti semuanya gitu ya, itu permintaan dari pemodal gitu kan. Terus ada berapa reseller, berapa ibu-ibu yang diberdayakan misalnya. Dari daerah mana aja penyebarannya gimana, apakah terpusat hanya di Indonesia Barat gitu ya. Kan itu juga salah satu dampak gitu ya. Ada berapa komunitas yang di-engage gitu ya. Apa aja mereka ada FGD-nya, mereka berapa banyak mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Berapa persen kenaikan penghasilan mereka. Jadi sampai ke metrik terkecil gitu. Jadi nggak cuman si perusahaannya begitu-benar ya, tapi langsung ke akar ya kan. Ke penggunanya itu, ke grassroots. Ya, itu sih yang paling pasti berkesan bagi masyarakat juga ya kan. Ya. Lebih ke kerangkul gitu. Nggak hanya ngomongin benefit gitu. Ya. Berarti dua-duanya ya Kang kesimpulannya. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya mah adalah saudara gitu ya, saudara jauh gitu ya. Dulunya susah dapat kerja atau dapat dipecat gitu ya, tapi sekarang ya akhirnya ikutan Gojek gitu. Jadi lumayan kan jadinya gitu. Maksudnya dia bisa ngerubah kebiasaan yang dulu mah nggak ada gitu, sekarang ada gitu ya kan. Emang sih berpengaruh juga ya. Ya nggak ada alasan lah, segala kayak susah gitu sebenarnya ngapa-ngapain. Belajar juga YouTube ya. Karena bahkan nggak di YouTube doang, belajar juga di TikTok udah banyak gitu kan. Gitu. Jadi jangan ada alasan untuk bermalas-malasan. Betul. Semua founder kayaknya belajarnya di YouTube. Serius Kang memang. Tapi bener, itu banyak banget. Sekarang mah kayak Y Combinator punya, inkubator gede, visi-visi gede, semua materinya ada di YouTube, tinggal nonton. Tinggal gimana kita menangkap materinya ya Kang. Ya, mengaplikasikannya. Gimana caranya. Nah ini nih Kang, kalau ini mah lebih ke teknis nih. Kalau startup, cara dapetin dana atau yang punya investor lah, itu gimana Kang? Atau kita harus ikut ke kelompok ini, kelompok itu? Gitu sebenarnya ngaruh. Itu ngaruh, satu ya, mesti sadar juga emang bentuk pemodal ventura itu seperti apa. Kan jenisnya beda-beda. Ada yang korporasi gitu ya, misalnya BRI punya, BNI punya, Telkom punya gitu ya, atau yang berdiri sendiri ada yang perorangan ada bahkan gitu ya, ada yang asalnya dari negara apa, atau yang bahkan kayak dari NGO juga ada, macam-macam. Nah, sayangnya yang kayak gitu-gitu tuh emang aksesnya terbatas, jadi emang mesti kita yang mesti aktif nyari gitu. Karena mereka juga ada dua ya. Pertama, mereka ngelihat bisnis kita, maksudnya kemampuan kita apakah masuk kriteria mereka atau tidak. Karena dari masing-masing itu beda-beda. Mereka butuhnya yang gimana? Nggak selalu sama gitu ya Kang? Anggaplah kebutuhannya apa? Nggak apa-apa nyebut brand ya. Tapi kalau mereka punya sendiri, ya mereka tentunya cari yang bisa diintegrasi dengan bisnis mereka. Atau kayak bank-bank banyak yang ke UMKM gitu ya, punya sendiri ya otomatis yang fokusnya ke UMKM. Jadi beda-beda. Ada yang NGO gitu ya, yang fokusnya pemberdayaan wanita, ya carinya yang perempuan foundernya. Jadi selalu ada, selalu banyak, dan biasanya mereka itu terbatas outreach-nya. Jadi kadang-kadang cari dari komunitas yang dekat-dekat. Jangan jauh-jauh dulu berarti kan, komunitas-komunitas yang dekat aja gitu. Ya, jadi mesti kitanya yang aktif,
disebutnya hustling tuh. Hustling. Hustling kesana kemari, datang ke acara itu, bagi-bagi kartu nama, kenalan sana sini. SKSD yang penting mereka. Itu juga banyak cerita, kayak balik lagi ke si Gibran Diviseri gitu kan, dia kan cerita gitu, Bran gimana sih, kan kalau udah masuk ke pendanaan kayak gitu kan mau nggak mau kita memang mesti fokus edan gitu di sana tuh gitu ya, karena ada responsibility ke pemodal, apalagi pemodalnya udah berapa level. Dia tuh awalnya dapat referensi dari si Fajrin Bukalapak. Oh. Fajrin atau Zaki ya, cuman ya dari barudak Bukalapak karena dulu mereka sekosan. Ya. Bayang ya? Oh, sekosan itu. Sekosan. Gitu, pernah sekosan lah sama bareng cuman ya, ada cerita kayak gitu. Berarti memang kalau mental ya Kang, itu kayak pasti capek banget itu, pasti ada gagalnya ya. Wah, banyak, sejujurnya banyak cerita darah dan air mata. Beneran ini mah, serius gitu. Saya mah, kita mah kayak ngomong, weh kalau lagi rudet, kalau lagi bisnis lagi turun, tapi kalau kita di komunitas, ya kan saling bantu, seenggaknya ada yang mendengarkan, ada yang bisa ngasih referensi, mengenalin sama apa, itu kan kejadian gitu. Jadi lumayan gitu, ada tempat untuk mengalihkan energi-energi itu ya, Mak? Ya. Nah, kalau Startup Bandung sekarang lagi ada kegiatan apa, Kang? Makan-makan, weh kita mah. Ngiring atuh. Makanya kita mah suka makan-makan, ya weh. Nah, maksudnya, kita mah tidak jauh dari nongkrong-nongkrong. Tapi nongkrong-nongkrong itu sebuah, ya saya suka bilang itu sebuah understatement ya. Karena nongkrong, dibalik nongkrong-nongkrong itu ide tadi. Ada muncul ide-ide. Ada saling support, ide-ide kolaborasi dan apa segala macam kadang-kadang. Bahkan pada ngomong kok si foundernya, Dek sering-sering lah bikin acara gini, lumayan, ngurangin mumet gitu. Kadang-kadang saya juga butuh kayak masukan ini itu dari barudak teh ada aja gitu. Feedback ya. Jadi kita bisa lihat, oh keadaan yang lain kayak gimana, separah apakah saya paling parah gitu ya, atau ada yang ternyata ada yang lebih menderita. Ada yang lebih menderita atau yang sini nah fine wae, kan nanya kita. Bro, kumaha oh aman ini. Kemarin sempat gini-gini sih tapi kita berhasil tanahkan misalnya gini gitu. Itu baru dak we kayak geng motor kumaha atau sepeda lipat cupang adu. Kok mana tarik ieu misalnya kumaha gitu. Oh, keren gitu ya Kang ya. Dibawa enjoy bisnis yang tadinya padahal ini udah bisnisnya gede-gede gitu, tapi kan tetap pembawaannya mah ada yang slow. gede, ada yang kecil, ya macam-macam. Ada yang baru, ada yang udah lama. Kemarin kan bikin acara di WJIH ya Kang? Iya. Itu boleh di-spill nggak cerita gimana itu? Itu ini sih kita kemarin teh sejujurnya masalah B2G. Gimana caranya kita, kan banyak juga ya startup-startup yang kliennya tuh B2G gitu ya. Nah, maksudnya entah itu bikinin aplikasi atau apa, atau kolaborasi dengan pemerintah, itu ya banyak sharing di situ. Dan kita kolaborasi dengan tadi adik-adik kita, komunitas leadership, namanya pemimpin.id. Jadi ya di situ bareng juga sama anak-anak NetX. Jadi ya kumpul di sana, ngobrol-ngobrol, sharing weh. Jadi kalau pengalaman saya gimana, pengalaman saya kemarin gini, ternyata ada salah di sini, kalau kayak gini-gini wajar dah, semua juga kayak gini misalnya gitu. Itu kan penting ya. Kadang-kadang kita gelap, pokoknya kalau nyemplung ke bisnis lah, gitu. Ujug-ujug. Nah gitu kan. Tapi seenggaknya kalau misalkan ikut kayak forum-forum gitu, tahu lah gitu ya kan, nggak akan ngejebur teh. Ya kadang-kadang ada juga yang nggak cocok sama kita. Betul kan? Tapi ya namanya juga selalu gitu. Namanya juga hustling, namanya juga marketing gitu ya, atau apapun gitu ya. Kita mah terus istiqomah weh. Istiqomah udah kebukti dari tahun 2014 berarti. Ya. Sampai sekarang. Ya, mungkin karena kita nyantai teuing. Atau kurang gimana. Tapi ya sudahlah, yang penting kalau saya pikir member pada happy gitu. Tapi kalau di antara kota lain kan ada yang kayak startup di Bandung nggak sih? Ya, Bandung juga mungkin cocok karena kita emang skopnya diperkecil di Bandung aja ya. Karena kan sifat gayanya, orang-orangnya kan mirip-mirip ya. Iya. Kalau di kota lain kita sok-sokan bikin startup Bandung cabang Jogja, asa aneh. Atau mungkin beda kulturnya beda gitu kan, ya gitulah. Kata, hei ngopi ngopi terus. Ngopi dasmu ternyata gitu kan. Aduh nggak kerasa waktu Kang. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Kang ke teman-teman Kang? Apa ya lagi ya, tapi ya begitulah. Itu mah namanya. Gini nih, ini mah cerita aja ya pengalamannya. Iya, nggak apa-apa Kang. Jadi zaman dulu mah orang-orang suka bertanya-tanya gitu kan. Sekarang mah udah enak dah. Kerja di mana? Kerja di startup. Dulu mah naon tuh.
Itu jadi pertanyaan buat mertua saya itu. Pertanyaan buat mertua, pertanyaan buat orang tua gitu. Kamu tuh bikin apa sih gitu. Jadi Startup. nah itu dia, tapi seperti yang kita bahas tadi ya emang mesti istiqomah ngapa-ngapain gitu ya. Nanti juga nih biasanya ya, makanya selalu ada kan batasan. Kenapa ya kalau ikut program ini 3 tahun atau 5 tahun biasanya ya, setelah 3 tahun biasanya berdarah-darah dulu, wah rudet lah dan segala macam, tapi setelah 3 tahun kelihatan ada hasilnya. Setelah 5 tahun dia mulai kayak udah mulai wah ini mulai stabil gitu. Tapi jangan lupa nanti juga ada masalah lagi. Bentar, saya ngebayanginnya itu ya, berdarah-darah, wih Maya nih, kirain bakal gini lagi, malah nanti ada masalah lagi. Tapi, itu punchline-nya. Ya betul, tapi mesti diingat ya, itu tuh compounding kan semuanya kan. Sama aja kayak kita nabung gitu kan, berbunga, maksudnya nambah. Jadi lama-lama teh tambah jago, jadi kalau ada masalah teh kayak udah biasa weh gitu. Masalah udah jadi teman gitu. Ya itu mah sama lah kayak kita pokoknya kalau sepedahan dulu olahraga nggak? Olahraga kan. Nah apa lari atau Muay Thai. nah dulu makan nyari kieu tapi cih orang kuat enak Iya. itu Ada kan apa ya? Kayak kita punya tubuh yang baru. hasil istiqomah kan. Nah gitulah gitu kan, wah kuat kieu terus akhirnya baheula mah tunduhan enak henteu. Maksudnya hal-hal kecil kayak gitu itu teh ya wajib buat kita seorang founder gitu ya, kayak merasakan itu semua gitu. Akhirnya jadi rada iya terus di kaca kieu. Sekeren. Ada rasa. Nah, Tapi ya emang itu journey sebagai founder tuh gitu bisa. apalagi ya, ngomongin ini ya Kang, teman-teman atau Genji sekarang itu kan banyak magernya gitu kan. Saya keinget omongan Panji gitu, kamu sama mager aja kalah gimana mau gerak yang lain gitu. Saya juga nggak ngerti ya, tapi apakah memang harus mager gitu ya? Saya juga nggak ngerti loh. Tapi nggak tahu juga kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ya saya juga cukup aneh sih ngelihat Genzi itu asa garandut, jadi saya jadi merasa ternyata orang tuh Genzi gitu. Dilihat dari Ya mungkin itu pendewasaan. Saya juga nggak ngerti. Dan dulu juga milenial diomongin kan. iya sih. Kan. Dari milenial teh kieu sih gitu. itu mah udah memang saya dulu diomongin kan sama orang tua, budak kayak nama cenah. Nanti saya jadi orang tua budak kayak nama. Selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi ya itulah selalu berubah-ubah. Ya, emang kalau kita ambil dari startup ya emang mesti adaptif sama siap untuk scale gitu ya. Iya. Maksudnya scale teh scale down atau tiba-tiba meletup gitu kan. Kadang-kadang kita suka aduh mun gagal kumaha. Kan selalu mikirnya gitu nya. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba meleduk kumaha sia. Kumaha tiba-tiba mana jadi jutawan isukan kumaha. Bingung kan? Lebih bingung oge gitu kan. Itu boga duit bingung, loba duit bingung. Ya, gitulah. Itu manusia. Manusia. Udah banyak ngobrol ya dari tadi gitu Kang. Nah, kalau Akang sendiri kan sebagai founder startup Bandung, terus kalau Akang ada produk apa Kang? Startup Bandung mah bukan foundernya bukan saya ya. Oh bukan. Foundernya tuh 3 orang. Si Helmi, ada akademi, si Aji dia punya startup AI itu Fitloop, satu lagi si Gibran Advisory. Oh, 3 Akang orang. member. Saya member dulunya. Jadi Sekarang naik ketua. pangkat. Ya, dari 2019 jadi ketua. Oh dari 2019 jadi ketua. Berarti sebentar lagi lengser Kang. Enggak ketemu bercanda. Iya tapi ya. Oh benar. Nanti kita lihat ya. Lanjut lagi lah Kang, saya dukung. Jadi saya juga founder, saya juga. Nah kita kembali ke produk. Kalau Akang apa Kang? Ininya apa? Startupnya? Iya startupnya. Nah, saya teh bikin ini namanya Kuasa. Oh ini Kuasa. Oh. Jadi kita teh bikin software audio udah 14 tahun. Udah 14 Software tahun. pengolah audio. Jadi ampli gitar, efek gitar, efek buat broadcasting. Kari itu ya kita bikin yang kari itu. Udah 14 tahun produknya udah cukup banyak. Produknya udah. Cuma nggak di sini jualannya. Nggak di Indo. Di Indonesia juga jualan sih, tapi payuna tuh di dia. Jadi 50% dari pengguna kita ada di Amerika Serikat, Eropa. Keren gitu. Tuh Kang. Udah internasional. Ya gitulah. Udah salam-salaman ke Paman Joe Biden. Di sini bos, anak Bandung. Ya begitulah ya. Tapi kenapa Kang bisa apa ya? Maksudnya itu memang dari awal ditargetkan marketnya di sana atau? Nah kebetulan yang pakai banyaknya orang sana gitu. Di Indonesia mah sejujurnya kita masih dibajak ya. Oh di Indonesia masih dibajak. Teman-teman siapa yang suka ngebajak? Tapi ya tahu salahnya.
Jadi pengguna kita tuh ada macam-macam backgroundnya ya. Mungkin karena memang berkembangnya di Amerika gitu kan, profesi semacam itu, komposer buat film, komposer buat teater, broadcasting, selain produser dan engineer ya, termasuk DJ juga pakai. Jadi mungkin lebih berkembang di Amerika dan Eropa, jadinya yang banyak beli orang sana gitu. Itu kalau awal tiba-tiba di sana gimana, Kang? Ada yang mempromosikan atau yang ngebawa gitu? Media luar. Oh, media luar. Ya, kita di ini sama media luar, di review apa segala macem. Dan kita mah emang banyaknya mainnya di komunitas luar ya kebetulan. Komunitas kan adalah kayak forum-forum web gitu ya. Iya. Yang banyak komunitasnya sharing, ya mau hayang kieu kudu kumahannya, pakai software naon gitu segala macam. Nah, jadi ngomongin tadi inovasi berdampak. Jadi kita tuh tesisnya ya adalah kita menyediakan akses ya buat siapapun gitu ya, mau musisi besar, musisi kecil, profesional ataupun amatir, difasilitasi sama alat-alat yang kelas dunia gitu. Kan nggak semua punya Marshall. Tunggu gitu. kan, ini agak sedikit paradoks gitu ya. Paradoksnya gini ya, kita ngebicarakan seni atau musik, orang-orang pasti ngiblat ke luar gitu. Tapi terus ada yang ngeluh juga soal equipment, padahal kan software weh. padahal ada di Indo sendiri gitu equipment. Nah, ya nggak sih? ya. Jadi gimana ya? Kadang-kadang kita kan, saya mah nggak suka efek genre musik nuki karena efeknya kudu loba gitu. Tapi punya saya kan masih software. Meskipun kalau lihat festival Karitu gitu kan, suka banyak teman-teman kita yang manggung pakai laptop. Itu tuh isinya software macam saya. Gitu. Produk kuasa. Ada yang kuasa, ada yang lain, macam-macam. Kan saingan kita banyak, ada yang dari Israel, ada yang dari Jerman, dari Italia, macam-macam. Tapi tetap eksis, itu yang kerennya sih Kang, maksudnya teh dari intinya tahan ngarieuh sih, beneran. Tahan ngarieuh. Ya. Wah, produk kita udah banyak pisan. Tapi orang-orang sana percaya nggak sih ini produk orang Indonesia gitu? Sering kok, coba aja dicari review, beneran. Pasti nggak nyangka kan? Nggak juga. Jadi gini ya, kan produk kita kan produk high tech ya, bisa dibilang. Itu tuh adalah produk yang bisa dibilang merepresentasikan sebuah negara. Jadi selalu disebut Indonesian developer kuasa gitu. Swedish developer Softube misalnya. Selalu disebut jadi negaranya gitu. Negaranya. Itu berarti alhamdulillah ya Kang. Ya, itulah. Kuasa. Kita mah bukan unicorn ya. Apa kita mah cuman kita mah nggak ada pemodal kita mah. Oh, nggak ada? Beneran. Jadi kita mah bootstrap disebutnya. Bootstrapping itu maksudnya nggak ada dana masuk dari luar. Jadi kita mah tim juga cuma sedikit, cuma 14 orang. Tapi memang nggak ada mau bertingkat lebih ini. Target gitu, ini kan ngomongin target selalu besar ya Kang? Tadi balik lagi kayak tadi saya bilang, kan sesuai kebutuhan ya. Mau sebesar apa kita. Mungkin kalau kita nanti ke hardware gitu ya, atau ke industri yang lain gitu ya, ke studio rekaman atau gimana yang lebih besar gitu, mungkin kita akan. Tapi kalau ada sekarang kesempatan. Belum. Ya. Jadi semua orang juga nggak perlu cepat-cepat jadi unicorn lah, kalem Selalu. Orang Sunda teh punya gini doang. Kalem, mangga ti payun. Abi mah bade ngapung. Kayak gitulah. Aduh, atur nuhun Kang. Setelah banyak Sami-sami. ngobrol-ngobrol gitu Ya. ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain siap. waktu.